Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kasih-Mu itu cukup. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu hanya tahu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, oh, Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, memerintah selamanya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Sekali katakan, ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah Tuhan.
Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Engkau berdaulat sepenuhnya atas hidup kami, Tuhan. Engkau memerintah. Kami bersyukur, Tuhan. Kami terus belajar menundukkan diri kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah kiranya setiap hari kami dapat memandang. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Shalom pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Ada yang mau cerita pagi ini? Sharing, silakan. Ayo Mas Heri. Ayo habis mau sharing. Bukan Pak Yabes, Mak Yabes. Bapak Yabes yang angkat tangan terus. Matian. Oh, Mak Yabes sudah mau maju kayaknya. Nanti jadi tanggung pula. Gimana persiapan mau berangkat? Matian. Baru pulang malamnya. Tetap semangat. Yang tulang Glory. Semangat. Baik. Oke, kita lanjut ya.
engkau harus memahami perbedaan dan hubungan antara jalan masukmu yang lama dan jalan masukmu yang baru. Ya. Jika engkau tidak memahami hal-hal ini, engkau tidak akan mungkin maju. Sebab engkau tidak akan mampu mengikuti pekerjaan Roh Kudus. Engkau harus bisa mengambil makan dan minum firman Tuhan dengan normal. Dan persekutuan yang normal. Dan menggunakannya untuk mengubah cara penerapanmu sebelumnya yang telah ketinggalan zaman dan gagasan tradisional lamamu, sehingga engkau dapat memasuki penerapan yang baru dan masuk ke dalam pekerjaan Tuhan yang baru. Jadi baru di sini saudara adalah ya yang baru pada saat ini saudara. Jadi baru itu tergantung saudara. Tergantung di level mana kita sekarang. Namun level baru yang secara umum itu adalah dari ketiga zaman itu ya. Zaman Taurat, zaman kasih karunia, dan zaman kerajaan. Ya. Nah, zaman Yahweh atau pekerjaan roh ya. Karena kan Yahweh itu kan tidak menjadi manusia ya. Nah, Yesus sudah menjadi manusia, cuman itu kedatangan yang pertama. Jadi ada jenis pekerjaan yang berbeda di sana dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Walaupun dengan roh yang sama, mereka tidak terpisah. Jadi itu sudah basically ya, sudah secara mendasar. Saudara mesti ingat itu ya. Ya kalau udah mau dihafal gitu, itu sudah kayak patokan gitu. Nah, namun kenapa bisa tetap ada orang ternyata masih bisa tetap mendapatkan Tuhan walaupun dia meraba-raba? Nah, disinilah saudara seseorang itu akan ketahuan apakah dia itu ada kemajuan atau tidak gitu. Tentu kan yang menilai kemajuan itu adalah Tuhan itu sendiri saudara, bukan kita. Nah, tapi ketika kita itu mulai masuk ke dalam pekerjaan zaman baru ini saudara ya, saudara kan tentu akan melihat ciri-cirinya gitu. Ciri-ciri di zaman kerajaan ini itu ada satu apa ya, nanti saudara akan lihat sendiri ya. Jadi karena ini bukan lagi pekerjaan penebusan, maka dan ini adalah pekerjaan melihat Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan gitu. Jadi kita nggak fokus lagi ke situ. Kalau kita fokus di situ maka kita akan terus seperti dulu gitu. Jadi pagi melakukan dosa, maka malam minta ampun. Jangan di situ. Mungkin seperti Ayub gitu kan. Jangan-jangan anak-anakku berbuat dosa. Tapi ketika sekarang kita itu bukan lagi memandang itu, bukan lagi memandang salib saudara. Ya memang saudara kita itu masih sulit shifting ya. Karena ya lagu-lagu kita belum banyak ya. Kan masih pakai yang lama gitu ya. Tapi tak mengapa gitu. Ini kan peralihan gitu. Yang sangat diperhatikan Tuhan itu. Jadi belum mungkin kita berpikir, oh kalau sudah di zaman ini langsung kita melompat gitu. Oke, tapi perjalanannya itu saudara
untuk mengetahui pekerjaan Tuhan itu kan, karena ini jalan yang baru bagi kita, tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan kan. Apalagi kan kita pada tingkatan yang berbeda-beda dalam pengertian kita. Kan tergantung kan bagaimana kita awalnya gitu, memfokuskannya. Tapi walau bagaimanapun level kita itu ketika kita serius mendengarkan firman Tuhan itu, ketika ada kerinduan dalam hati kita untuk mencari kebenaran, untuk mendapatkan kebenaran, ketika kita mulai sadar kalau ternyata untuk mencapai sesuatu ketenangan gitu, itu adalah dengan mengikuti firman Tuhan gitu. Jadi begitu sudah mulai muncul dalam diri kita, tentu kan banyak pengalaman seperti yang sering saya ceritakan gitu ya, sehingga membuat timbullah dalam diri saya, iya betul ya, ternyata dengan menjaga diri saya tetap tenang, tidak khawatir, ternyata satu demi satu lewat ya. Mulai timbul gini dalam pemikiran saya kayak gitu. Saya juga harus mengalami hal-hal seperti itu, sehingga itu yang membuat kita itu maju. Jadi begitu kita memahami kan, begitu kita memahami kalau kan begitu Tuhan Yesus memahami kalau dia itu adalah anak Allah gitu kan, begitu dia sadar gitu, gak langsung dia tahu saudara, karena kan dia manusia, ketika dilahirkan kan dia harus menjadi manusia biasa kan, ya kan, dia dari bayi kan, dia menyusui kepada ibunya gitu kan. Itu kan dari awal kan seperti itu. Gak langsung besar, langsung jalan gitu kan, tidak. Dia bermain-main kan dengan anak-anak yang lain. Dia kan dituntun jalan gitu kan, latihan berjalan juga kan, gak langsung dari bayi langsung maka berjalanlah Tuhan Yesus karena dia Tuhan, kan gak gitu. Dia pun kan mulai berpikir kan. Setelah umur 12 tahun, mulailah sadar dia. Gitu. Lalu dia mengajarin orang, gitu. Ahli-ahli Taurat pun diajar dia. Semangat mengajari mereka. Jadi kecenderungannya untuk tinggal di rumah Tuhan itu luar biasa. Kan? Nah, namun setelah itu kan, dia itu harus pulang kembali ke rumah orang tua. Jadi kita pun demikian, begitu kita sadar, oh ternyata aku ini kan ciptaan Tuhan. Lalu dia berikan aku, ternyata aku ini berbeda dengan ciptaan yang lain. Tapi semua ciptaan yang lain itu miliknya Tuhan juga ya. Berasal dari Tuhan juga ya. Mulai timbul nalar kita. Kalau aku adalah anak, aku ahli waris, berarti kan sungguh sangat bodoh aku masih berusaha ingin memperoleh harta. Kan itu kan namanya lucu kan. Nah itu timbul dalam pikiran kita saudara. Tapi pada kenyataannya aku butuh kan. Iya. Setiap kali aku kan, pengalaman kita kan, setiap kali aku mau butuh sesuatu, kenapa datang ketakutan itu ya? Misalnya gitu kan. Tapi begitu aku menenangkan diriku, firman Tuhan bilang begini, bilang begini. Nah kesadaran kita muncul kan. Nah, kalau itu sudah bisa kita lewati, maka itu namanya kita itu bisa maju. Itu artinya memperoleh kemajuan. Jadi bukan memperoleh kemajuan itu bukan kita sudah ada di level mana. Bukan. Jadi selama ada proses perubahan, itu namanya maju.
Kalau rata-rata sekarang orang percaya atau orang Kristen gitu, itu mentok semua saudara. Mentok di situ, nggak bisa maju lagi. Masih terus, jadi apalagi ketika sudah tua gitu masih meraba-raba nanti bagaimana ya. Hidupku nanti bagaimana ya. Tapi kalau dia punya iman, nanti masuk surga, akan mengalami pengangkatan. Maka dia menenangkan dirinya lah kayak gitu. Tapi dia tidak bisa menutupi kegelisahan hatinya sebetulnya. Dia tidak bisa mengungkiri dalam hatinya kehampa seperti yang pernah kita alami juga gitu loh. Namun kan sekarang ini belakangan ini kalau saudara perhatikan kondisi hati saudara, pasti kan sudah jauh lebih tenang. Sudah lebih tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, terus nanti ada pekerjaan yang mulai akan dipercayakan kepada kita. Dengan dipercayakan ketika kita mulai sadar. Ketika misalnya kita mendengarkan firman. Setiap hal yang kamu hadapi setiap hari, baik kecil ataupun besar, semua itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Gitu kan? Itu kan firman. Nah, apa respon kita mendengarkan firman? Kan waktu kita menghadapinya kan, kadang kan kita lupa kan dengan firman Tuhan itu kan. Nanti baru kita hadapi, barulah kita ini, Tuhan kan bilang, setiap hal itu tidak ada yang secara kebetulan. Itu kan firman Tuhan kan. Jadi pada waktu itu saudara, kita itu sedang berhadapan dengan firman, tapi sekaligus kita berhadapan dengan Tuhan itu sendiri. Jadi sebetulnya lebih tepatnya ini juga adalah zaman firman. Tapi tentu firman yang baru, bukan firman yang lama. Di situ saudara kita dilatih membedakannya. Kita harus tetap ada di zaman yang baru ini. Tidak kembali ke belakang. Itu artinya pertumbuhan. Nah, si jahat itu akan suka menarik kita ke belakang. Dia akan pakai orang-orang yang lain, akan pakai manusia yang lain, bahkan orang-orang percaya yang lain, bahkan para pemimpin rohani sekalipun. Itu mereka yang mengangkat ya. Manusia yang mengangkat, bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang mengangkat enggak seperti itu. Gitu ya. Nanti juga akan terjadi saudara satu perubahan. Nah, jadi mereka itu akan dipakai oleh si jahat. Makanya mereka akan disebut menjadi antek-anteknya iblis. Jadi jangan heran saudara, firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi jangan lagi dari kacamata kita. Jangan bilang kayak gini, masa sih mereka antek iblis gitu. Wow, saya ini menuduh, siapa saya dibandingkan dengan mereka. Ini bukan mengenai kita, ini mengenai firman Tuhan saudara. Jadi kalau kita memberikan otoritas kepada firman Tuhan, seperti itu. Jadi firman Tuhan yang menghakimi, bukan Parlin yang menghakimi. Parlin mana bisa menghakimi? Kalau saya menghakimi kan berarti saya salah. Gitu. Tetapi kalau Tuhan menghakimi, kan dia pakai mulut saya gitu, untuk menyatakan firman. Ya, itu loh. Nah, saya nggak boleh ikut-ikut di situ gitu. Makanya ketika orang mulai menyinggung Tuhan Yesus di masalah itu, masalah penghakiman itu, dia bilang, Papaku memberikan aku otoritas untuk menghakimi gitu. Dia ucapkan itu ya. Supaya hatinya itu teguh gitu. Makanya dia bilang, kalau kamu menghakimi,
hakimilah dengan benar, katanya gitu. Di sisi lain, dia mengatakan, jangan ada orang di antaramu yang dipanggil, yang mau dipanggil menjadi guru. Gitu ya. Atau pemimpin, hanya satu pemimpinmu, yaitu Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara, ketika kita menghadapi ini, di satu sisi kita itu belajar merendahkan diri kita kepada otoritas-otoritas yang ada di atas kita, baik di perusahaan, baik dalam keluarga dan sebagainya. Kan? Anak harus menghormati orang tua, gitu. Tapi sebagai orang tua harus melihat anaknya ketika dia sudah bertumbuh. Tapi dia harus membimbing. Ingat, cara kita membimbing anak kita harus berubah ya. Jadi dalam hal itu pun kita mesti mencari Tuhan. Dan ketika mereka juga akan mulai mereka itu mandiri, disitulah kita itu mulai menyerahkan mereka dalam bimbingan Tuhan. Tarik diri ya, pelan-pelan dia. Itu diambil, itu namanya, itu diambil dari kita secara perlahan. Jangan terlalu kuasai mereka lagi. Makanya banyak saudara dari dari para orang tua yang memiliki anak yang tidak mandiri, tidak tangguh gitu, akhirnya pulang lagi ke kampung. Itu itu pola pikirnya itu ketinggalan zaman. Jadi kalau dia merantau terus balik kampung lagi gitu ya, itu pasti dia tidak punya mental yang tangguh. Atau misalnya kalau orang tuanya tarik-tarik terus gitu ya, itu tidak akan memberikan kemajuan kepada anak. Jadi kita juga demikian gitu. Kita tidak boleh. Ini karena demikian juga Tuhan. Jadi perumpamaan yang dia buat, mulai pahami sekarang. Jadi ada hal-hal yang harus saudara mulai pahami gitu. Oh, kayak gitu ya. Jadi kalau sudah seperti itu saudara harus pegang. Oh, makanya misalnya ketika perumpamaan tentang anak yang bungsu dengan anak yang sulung itu kan dua perbandingan, satu di rumah, satu pergi. Itu pengalaman Tuhan loh gitu. Pengalaman Tuhan dalam membimbing manusia ini gitu. Jadi dengan perumpamaan ini sekarang setiap apa yang difirmankan oleh Tuhan itu ya, itu adalah kondisinya sendiri pada suatu waktu. Kondisi Tuhan itu gitu. Jadi Tuhan itu nyata, kayak kita membesarkan anak kita seperti itu juga. Ya Tuhan pernah membesarkan anak gitu. Makanya ketika dikatakan dia menjadi manusia, berinkarnasi sekali lagi. Nah, disinilah benar-benar kita itu dibimbing oleh Tuhan dalam keadaan apapun kita manusia ini. Makanya kita akan memperoleh, jadi masuk ke dalam kerajaan sorga itu bukan seperti dulu lagi simsalabim. Kalau kamu percaya sama Tuhan, kamu akan ini, kamu akan begitu. Gak begitu lagi gitu. Tapi Tuhan itu sekarang telah menjadi jalan di dalam kita. Kan kita mesti ingat, kalau kita membuka pintu hati kita, masuklah dia. Maka dia tetap tinggal di dalam. Apalagi kalau dikatakan kakinya sudah menjejak, dia belum meninggalkan bumi ini. Maka dia itu dari sudut pandang Tuhan, kalau kita terus beriman, maka dia ada di rumah kita gitu.
Karena kita kan sudah mengikat diri dengan Tuhan. Misalnya ketika saya sadar, oh saya dipilih oleh Tuhan. Maka kan dalam pikiran saya apa yang timbul? Kalau saya percaya saya sudah dipilih Tuhan ketika apa yang saya katakan sama saudara. Berarti dalam pikiran saya mau bagaimanapun karena saya anak, ya macam mana? Dia yang bilang kok. Dia tidak meninggalkan saya sampai masa putih rambut saya. Dia menggendong saya. Itu kan menjadi kokoh saya gitu. Kan gak ada gunanya saya ini lagi sudah mau lari dari Tuhan. Gimana? Kira-kira, apalagi kalau sudah punya anak gitu kan. Kira-kira nih, sekarang posisinya, anakmu itu adalah kamu. Gitu. Lalu bapaknya itu, bapak itu yang di sorga itu adalah ini. Anakmu itu kamu, lalu kamu itu adalah saya. Gitu. Coba sekarang, gimana kamu membesarkan anakmu? Apa yang kamu inginkan dari dia? Kira-kira kalau anakmu itu melakukan sesuatu yang kamu tahu lewat pengalaman hidupmu akan merugikan dia, kira-kira gimana hatimu? Kamu kan akan sedih, kamu kan akan marah. Ketika anakmu itu tidak menuruti kamu, ketika kamu lihat dia tuh main game misalnya, tentu kamu kan sedih kan? Nanti kan kamu akan lihat dia seperti anak-anak lain yang main game terus gitu. Tentu kamu sedih kan? Nah, kira-kira sekarang cobalah tempatkan kamu yang anaknya itu. Ya, coba tempatkan gimana sekarang perasaan. Ketika kamu sedang berhadapan dengan Tuhan, kira-kira kan kamu sudah tahu perasaan Bapak itu bagaimana. Sedikit gitu. Karena kan ceritanya Tuhan sudah menjadi manusia. Kira-kira ketika aku berusaha, ketika aku menjadi manusia, kan aku nih yang menjadi manusia, yang menghilangkan diri, membimbing kamu gitu di dalam. Kira-kira kamu tahu nggak perasaannya aku yang kukirimkan kepadamu? Kan firmanku sebetulnya nih. Tapi firmanku ini telah menjadi manusia. Gitu. Oh bukan utusan lagi ya, tapi aku sendiri loh. Gitu. Tapi ingat ya, tentu firmanku. Bukan dia sebagai roh itu. Dia sebagai roh itu tetap di sorga dia gitu. Kan untuk pegang kendali semua kan. Tahu ya, sedikit demi sedikit ketika kita diajar ini gitu. Nanti kalau saudara mulai masuk dalam pola ini, saudara akan cepat sekali mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan yang benar. Jadi sudah waktunya kan kita ini kan meninggalkan segala hiruk pikuk dunia ini gitu. Sesuai dengan umur kita. Kan katanya umur manusia 120 gitu kan. Kita belum benar-benar mulai memasuki yang namanya zaman 1000 tahun. Belum benar-benar, tapi kita sudah mulai bisa mengecapnya. Tapi mengenai apakah umur kita akan 1000 tahun kan, itu nggak perlu kita pikirkan. Nggak perlu kita pikirkan itu. Karena itu dilakukan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Bayangkan saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya yang mendengarkan suara anak Allah, akan tiba waktunya. Yang mendengarkan suara anak Allah, kan dia kan, anak Allah itu kan, mereka akan hidup. Dan yang hidup akan hidup selama-lamanya.
Lah, kenapa dia mati umur 33,5 tahun? Ya kan? Selipkan, dan dia mengalami kematian kan? Tetapi dia itu yang pertama bangkit. Bangkit artinya dia memasuki kehidupan selama-lamanya kan. Tapi kan dia itu naik ke surga. Mengenai di mana dia kan dia nggak pakai tubuh itu lagi kan, tubuh yang lama itu kan. Dia nggak pakai tubuh sama seperti kita lagi sekarang kan. Makanya kedatangannya yang kedua itu kan dikatakan ketika aku lapar, ketika aku dalam penjara. Kok bisa seperti itu? Dia berubah-ubah, kadang dia di penjara, kadang dia di rumah sakit. Itu kan menandakan, membuktikan itu adalah setiap hal yang akan dibawa dalam kehidupan kita. Nah, ini saudara proses pembelajaran kita ya. Jadi kita itu tidak lagi dipusingkan. Jadi pelajaran tentang masalah penghidupan kita, sudahlah, biarlah urusan Tuhan lah. Itu bukan urusan kita lah. Bagaimana cara Tuhan memberkati kita, biarlah Tuhan yang memberkati kita. Memang harusnya begitu. Entah melalui pekerjaan kita, entah melalui apa saja, kan berbagai macam. Dan saya dengar kesaksian-kesaksian saudara juga demikian kan. Yang jadi Gojek lah, yang jual jambu lah gitu kan. Berbagai macam kan. Cara dia memberkati. Ketika Tuhan Yesus lihatlah bagaimana. Ketika dia butuh apa saja, semua tersedia kan. Semua ada. Nah, kita mesti percaya juga seperti itu. Karena ingat loh sekarang, Tuhan ada dalam hatimu. Itu cuma masalah prinsip kita. Itu firman loh saudara. Kamu pegang gak firman? Kamu makan gak firman itu artinya? Kan kalau kita sudah makan, bisakah kita tahu ada di mana sekarang yang kita makan itu? Bisa nggak? Bagaimana kita tahu proses yang mana sampah dalam makanan itu? Sehingga yang keluar ke jamban itu. Dari mana kita tahu? Dan nggak tahu lagi. Seperti itulah firman Tuhan yang kita makan. Seperti itu. Dia masuk ke dalam diri kita. Tapi bagaimana prosesnya di dalam diri kita secara roh, kita tidak tahu dan tidak perlu kita ketahui itu. Tetapi kita akan melihat tubuh kita itu, tubuh roh kita secara khusus, nalar kita berubah. Akal kita bertumbuh. Jadi pertumbuhan kita itu adalah pemahaman. Tapi ingat, bukan dari pemahaman kita dari yang dulu lagi. Karena di dalam diri kita itu ada pemahaman-pemahaman yang salah. Yang tidak kita ketahui. Jadi kalau kita tidak punya pemahaman yang baru, kita tidak punya kekuatan untuk mengeluarkan pemahaman yang lama dalam pikiran kita. Nggak punya kekuatan kita. Kita masih akan tetap saudara. Akan tetap tegar tengkuk gitu. Iya, nggak bisa berubah. Pokoknya kayak gini. Nah, kalau sudah pokoknya itu sudah. Mau berkali-kali dengan firman Tuhan nggak bisa berubah dia. Kalau sudah sampai di level seperti itu ya. Bayangkan sudah berapa puluh tahun mereka mendengarkan firman. Ternyata kondisinya seperti itu. Masih meraba-raba gitu. Inilah yang membuat firman ini muncul kepada mereka. Nah, jadi ketika mereka mencapai seperti itu, masih dalam kondisinya,
Kita nggak boleh mengatakan lalu karena membenarkan kemalasan kita, mereka saja begitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu namanya kita memberontak terhadap Tuhan. Dengan pengalaman kita melihat mereka mendengarkan kebenaran yang disampaikan kepada mereka, maka respon kita ketika mengetahui keadaan itu yang pengen didengar oleh Tuhan. Nah, kalau kondisi seperti ini, apa yang timbul dalam pikiranmu? Itu dalam hati kita gitu loh. Jadi lihat di sini saudara ya, kan dulu kita berpikir kalau Tuhan itu berbicara, kita seperti membayangkan dia berbicara dari sorga. Itu pemikiran yang lama saudara. Sekarang ini gak bisa lagi kayak gitu. Karena Tuhan itu sekarang gak lagi di sorga dia. Atau lebih benarnya begini, tidak hanya di sorga saja lagi sekarang. Justru sekarang lebih tepatnya Tuhan itu ada di sini. Akuilah itu setiap hari. Kalau Tuhan ada di sini, cuma apa yang perlu kamu takutkan? Kan itu kan? Iya tapi dia keadaanku kayak gini. Nah, itu kan itu saya kan begini, bilang begini kan, sepertinya kan saya baik kan. Saya ingin menolong Tuhan kan. Sudahlah Tuhan, biarkan aku bekerja. Kenapa sih? Gitu. Kan sebetulnya kan itu kan logis ya. Gitu. Saya punya anak. Dan sudahlah, berkatin aja lah pekerjaanku ini. Gitu. Kalau dia lakukan itu, berarti Tuhan itu gak berdaulat atas hidup saya. Karena dia menuruti terus kemauan saya. Dia sedang mengatakan begini kepada saya, dengerin ya, kamu itu gak boleh lari dari panggilanmu. Kamu gak bisa lari dari panggilanmu. Ini loh kamu di sini. Aku sudah tentukan kamu begini. Sudah ditentukan sejak dari semula bahwa kamu itu adalah hamba Tuhan, hambaku. Aku punya panggilan atas dirimu seperti ini, gitu loh. Jangan menolak nasibmu. Jangan melawan takdirmu. Aku menentukan takdir setiap orang. Gitu loh. Kita mesti bisa mendengarkan suara itu, perkataan itu. Dari mana perkataan itu timbul? Lewat pengalaman saya. Jadi sekarang Tuhan itu lebih ke arah firman gitu loh. Bukan satu sosok di luar kita gitu loh. Bukan lagi misalnya kalau saudara mengenal seseorang gitu kan, berbicara dengan dia. Kan saudara tidak tahu siapa dia kan. Saudara kan akan menduga-duga orangnya kayak gini. Kan gitu kan. Jadi kalau di zaman yang lalu orang meraba-raba terhadap Tuhan, itu wajar. Tapi kalau sekarang dia bilang, aku ada di sini. Percayakah kamu ada di sini? Di mana Tuhan? Ketika misalnya dia mengatakan, kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Masih engkau mau melawan Tuhan? Sama seperti murid-murid itu bilang, manalah kami tahu Tuhan kemana engkau pergi? Orang kamu gak bilang kok. Jadi waktu mereka bingung kayak gitu, muncullah Paulus. Karena Filipus gitu kan. Sudahlah Tuhan. Udah bingung kami ini, gak tahu gimana. Sekarang gini aja lah. Tunjukkanlah Bapak itu bagi kami. Tunjukkanlah Bapak itu guru sama kami. Tuhan Yesus bilang apa saudara? Kamu ini gimana sih? Sekian lama aku bersama dengan kamu belum melihat Bapa. Saya Filipus. Kalau kamu lihat aku, kamu sudah lihat Bapa. Kamu ngerti gak sih? Aku ini datang membawa Bapakku. Jadi apa yang kukatakan itu adalah kebenaran. Aku tidak berkata dusta.
Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi lihat saudara, seperti itulah cara Tuhan itu mengajar gitu loh. Cuman saudara, orang berikutnya yang percaya kepada Tuhan sama juga membuat doktrin tertentu yang gak seperti itu loh maksud Tuhan. Tapi mereka yakin seperti itulah. Dalam banyak hal saudara, orang percaya itu sudah sesat. Sesat oleh pikirannya sendiri. Tapi mereka menjaga dirinya. Hati-hati penyesatan. Mereka lebih fokus kepada penyesatan daripada Tuhan yang sudah datang gitu loh. Cobalah bayangin kalau orang terus takut kepada penyesatan. Kapanlah mereka bisa jumpa sama Tuhan? Mereka gak pernah memberikan waktu kepada Tuhan untuk menjelaskan dirinya gitu loh. Macam mana lah coba? Coba saudara bayangkan orang-orang yang sesat itu. Sementara mereka bilang kita yang mengalami Tuhan itu setiap hari, mereka bilang kita sesat. Kan itu kan lucu sekali kan. Lucu sekali loh saudara. Mereka selalu bilang hati-hati, sudah datang sekarang penyesatan. Sudah datang yang di Korea sudah. Itu kan sangat ini sekali loh saudara, sangat miris sekali saudara. Sementara kita ini saudara telah memahami dari kita yang bersekutu setiap hari. Misalnya kalau saya tetap pada pola yang pertama awalnya gitu, ya wajarlah memang itu akan menuju kepada kesesatan gitu. Tetapi ketika kita mengakui Tuhan berdaulat, Engkau berkuasa kan Tuhan. Aku datang kepadamu kan, ya karena memang firman-Mu yang bilang mendekatlah kepada. Mendekat dengan penuh keberanian. Apa dasar saya mendekat kepada Tuhan? Oh tentu karena dengan korbannya sendiri, dengan dia telah melakukan, dia telah menjadi korban itu sendiri kan. Itu kan yang buat kita berani datang kepada Tuhan, bukan karena kebenaran kita, bukan karena perbuatan baik kita. Dari pengalaman hidup kita sudah kenal diri kita kan. Siapa kita? Orang yang berdosa gitu. Bukan hanya orang berdosa karena dia berfirman. Pada kenyataannya kan memang begitu kan. Cobalah lihat sikap hati kita. Nah, tapi ketika kita itu percaya kepada firman, dia sudah mengampuni dosa kita, dia sudah menjadi korban menggantikan kita, dia sudah menjadi kutuk, dia serap segala kutuk kita. Berarti kan kita itu percaya kepadanya kan karena kita percaya kepada perkataannya. Gitu. Dan dari situlah nanti sudah timbul pengertian kita. Itulah yang membuat kita kokoh. Jadi sekarang bukan bagaimana kondisi kita, jangan selalu ukurannya kita. Oh kalau kita sudah diberkati kayak gini, lalu kita, oh ternyata Tuhan sangat mengasihi. Jangan jauh lah gitu. Jangan mau gitu. Karena kita kan menghadapi berbagai macam masalah. Berbagai macam keadaan. Seperti yang saya katakan. Ada banyak hal yang akan kita lewati. Nah, kita perlahan menjadi sah. Gak terasa loh setahun, 2 tahun. Iya aja udah 2 tahun. Ini masuk tahun ketiga. Nanti masuk tahun keempat. Bagaimana anak-anak yang di bawah terus ngikut. Gitu kan. Lebih enaknya saudara kalau sudah lihat foto-foto mereka gitu. Coba lihat nanti kan Facebook kan mengingatkan gitu kan. Coba lihat dari mereka waktu kecil gitu, lihat. Sekarang udah besar ya. Beda kan masalah yang kita hadapi kan.
Nah, disitulah benar-benar saudara kita melihat dari kehidupan kita itu, dari pengalaman kita itu, disitulah baru jelas kita melihat wajah Tuhan. Nah, gitu loh saudara. Jadi wajah Tuhan yang dimaksud bukan rupa seperti ini, bukan. Bukan itu wajah Tuhan. Makanya kan dalam Alkitab kan ada singa, ada raja wali gitu loh. Tapi kan orang membuat gambar gitu loh. Makanya Tuhan bilang ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya kan tidak dengan rupa yang sama. Karena pekerjaannya berbeda. Makanya gambaran Tuhan Yesus yang ada di dalam kalender itu nggak boleh lagi kita pakai. Kita harus buang dari imajinasi kita. Karena bukan itu yang dimaksud. Jadi kita nggak boleh juga mengatakan lagi begini. Oh, Tuhan sudah datang. Terus mana Tuhan itu? Tuhan itu kok perempuan? Gak bisa lagi karena di sorga gak ada jenis kelamin gitu loh. Gak guna itu jenis kelamin itu di sorga. Tapi sudah maksudnya. Kan banyak orang menggambarkan kalau misalnya ke kayak apa namanya agama tertentu kan ada yang bilang kan, oh nanti akan ketemu bidadari lagi. Karena menurut mereka kebahagiaan, puncak kebahagiaan itu di hubungan suami istri. Secara lahiriah lagi kan. Mereka pikir itulah kebahagiaan yang tertinggi. Makanya kadang kan kalau khotbah-khotbah menyangkut ke situ gitu ya. Oh hati-hati, oh laki-laki itu, oh itu kekuatannya itu di visual gitu. Jadi para istri-istri dengerin ya. Supaya suami-suaminya itu jangan melirik kepada wanita lain. Maka berdandanlah gitu. Jagalah penampilan. Karena itu di dalam jalan Tuhan gak ada itu. Nggak bisa malah. Kalau si laki-lakinya tidak diubah ke arah Tuhan dia memandang. Sampai kapanpun, mau bagaimanapun istrinya berdandan gitu. Pasti dia akan melihat wanita lain. Pasti kan begitu. Kalau si laki-lakinya itu tidak memandang kepada Tuhan, memandang kepada firman, maka dia tidak akan pernah diselamatkan dari nafsunya. Iya. Disitulah sebetulnya letak keselamatan kita. Adalah ketika kita memandang dia. Memandang dia artinya apa? Memandang firman-Nya. Gitu. Sampai kapanpun engkau tidak akan pernah keluar dari penderitaanmu. Penderitaan kita itu adalah karena kita tidak pernah belajar percaya Tuhan ada di dalam hidup kita setiap saat. Atau kita salah mengira Tuhan itu. Kita pikir Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kalau hidup kita itu kudus, kalau hidup kita baik, kita ini, kita taat. Bukan. Dia ada di dalam kita kalau kita makan firman setiap hari. Firman-Nya itulah yang menjadi minyak di dalam kita. Yang membuat kita itu punya terang. Terang itulah yang membuat kita nyata, kita sadar akan keberadaan benda-benda di seputar kita kan. Kita bisa melihat jalan. Kalau kita tidak punya firman, kita tidak punya jalan. Mentok kita gitu loh. Kalau kita tidak punya firman, maka si jahat itu akan bebas memporak-porandakan seluruh kehidupan kita. Kalau kita punya firman, iblis itu akan lari, gak ada lagi dia. Karena dia gak punya tempat. Karena firman itu seperti api yang menyala-nyala gitu loh.
Jadi kalau ada yang kotor dibakar dia, gitu loh saudara. Makanya saudara perhatikan cara makanmu. Gitu. Jadi cara ini mengajar saudara itu hebat sekali loh. Kalau saudara baca nanti perlahan saudara ingat semua landasan-landasan tadi ya, saudara akan cepat sekali bertumbuh. Ingat saja dalam pikiranmu, Tuhan nggak di surga lagi, Tuhan ada di sini, Tuhan sedang ngajari kamu gitu loh. Jadi ketika saya ini kan melakukan apa namanya dengan iman terus saudara perhatikan. Makin lama kan saya makin bebas kan bicara. Itu bukan karena hebatnya saya, bukan, nggak ada unsurnya di situ. Saya kan nggak tahu, saya selalu kan mempersiapkan diri itu adalah gini, mari silakan, kan gitu aja kan. Mengenai bagaimana selanjutnya itu bukan urusan saya lagi. Urusan saya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Membuat hati saya lapar dan haus akan Tuhan. Jadi ketika saya berbicara kepada saudara, tanpa sadar, tanpa saya sadari, Tuhan itu sendiri mengambil alih. Tapi sangat smooth sekali. Sangat halus sekali. Iya. Jadi yang saudara dengar itu manusia bicara. Tetapi begitu saudara berkata, saudara pegang iman, Tuhan ada di sini. Nah, disitulah saudara tanpa sadar telah menerima Tuhan itu sendiri. Atau lebih tepat, Tuhan yang berinkarnasi kedua kali. Termasuk saya sendiri. Siapa yang akan bisa ngajari saya? Mana lagi saya bisa dibodohin oleh orang-orang pintar? Mana bisa mereka bodohi saya gitu. Dan apapun perkataan mereka gak ada guna kan sama saya. Ini bukan masalah saya sombong di sini, enggak. Karena ceritanya Tuhan itu secara diam-diam telah menyatakan rahasianya, ini loh aku. Ini aku ada di sini gitu loh. Karena kan kamu mulai sadar kan? Kan kalau kamu menganggap dirimu itu adalah Tuhan kan salah kan? Kamu kan sudah pernah, kamu kan pasti memiliki takut kan akan dihajar oleh aku kan? Berarti kan dalam dirimu kamu masih berani nggak meninggikan diri? Nggak berani dong, karena apa? Roh Kristus diam-diam sudah bertumbuh di dalam diri kita gitu loh. Sehingga walaupun misalnya orang menghujat kita, mungkin orang bilang, berarti pemimpinmu itu Tuhan gitu kan. Saudara kan bisa menyatakan kebenaran. Karena saudara pun mengalami sendiri, bukan hanya saya. Ketika misalnya saya berusaha, berarti Tuhan ada dalam saya harus menjaga hidup saya. Berarti Tuhan gak benar-benar rendah hati lagi kan. Ketika saya dari mulut saya menghakimi semua para pemimpin-pemimpin rohani misalnya. Bukankah saya termasuk di dalamnya? Kalau saya meninggikan diri, bukankah firman itu untuk saya menghantam saya? Iyalah. Terus apa saya gak takut gitu? Apa saya gak gentar gitu? Ya gentar lah. Masa saya nggak gentar? Tuhan Yesus saja dia gentar. Emang saya siapa? Berani meninggikan diri dari Tuhan yang dipilih oleh Allah itu sendiri. Yang dikatakan dialah anak tunggal. Anak tunggal loh dia menurut firman Tuhan gitu. Gimana lagi? Kan kita ini bisa menjadi anaknya karena Yesus sendiri yang bilang kan, kamu adalah saudara-saudaraku katanya. Kamu adalah sahabatku katanya. Nah, gitu kan? Lah, perkataan Tuhan Yesus terikat dengan perkataan Tuhan yang di sorga.
Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Jadi sekarang, bagaimana Tuhan mengajari kita sekarang? Dengan apa dia mengajari kita? Kenapa kita bisa mendengarkan hikmat yang baru setiap hari? Kenapa? Kenapa orang ini berani berbicara? Waktu awal saudara, dia sudah bilang. Dia kasih kebenaran di Wahyu pasal 12 itu. Perempuan itu melahirkan anak laki-laki. Gitu. Itu kan firman. Itu kan misteri anak laki-laki itu, saudara. Saudara, kalian ada nonton itu ya, Doraemon. Jadi ternyata mereka itu masuk ke satu dunia misterius gitu kan. Mereka terlibat dengan itu ada kerajaannya anjing gitu kan. Memang pada saat ini ya, tapi saya punya gambaran ini. Jadi ceritanya waktu kerajaan itu, jadi ada peramal mengatakan kalau nanti kerajaan itu akan ini dikuasai oleh lain, tapi nanti akan ada 10 orang, ada 10 orang asing yang akan menggerakkan hati patung itu gitu. Nanti patung itu akan bergerak sendiri untuk menyelamatkan. Gitu. Ya. Nah, jadi yang datang waktu itu kan adalah orang asing itu. Jadi ketika datang orang asing menolong, ini penggerapan ini katanya. Karena mereka itu kan dijajah. Gitu. Lalu saudara, ternyata mereka kan 5. Si Doraemon, si Nobita, si Takeshi, si siapa lagi? Si Susan, satu lagi yang mikir bisa. Ya satu lagi. Temannya si Takeshi, bukan? Temannya Jayan itu. Smell. Ada 5 kan? Nah, 5 mereka kan? Loh, terus 5 lagi kemana? Kata siapa? Karena harus 10 katanya. Dalam nubuatan itu harus 10 yang menggerakkan. Di tengah-tengah itu ada yang harus diputar gitu di dalam patung itu gitu kan. Mereka nggak tahu, nggak ngerti dia, tapi harus ada 10. Nah, tiba-tiba siapa itu yang perempuan? Si Suka. Nah, jadi ada alatnya itu untuk ada satu alat untuk memanggil dari masa depan gitu. Jadi dia itu bilang, dia berjanji, jadi dia panggillah diri mereka dari masa depan gitu loh. Jadi muncullah 5 orang yang persis seperti mereka. Loh, kok kita ada 2 katanya gitu. Udahlah, pokoknya nggak usah dulu. Nanti terkejutnya itu nanti katanya. Kita kerjakan dulu. Nah, jadi istilahnya ceritanya itu akhirnya mereka bisa menggerakkan. Gitu ya. Mereka bisa menggerakkan si patung itu dengan 10 orang itu. Nah, tahukah saudara? Jadi dalam perjalanan kita ini saudara, jadi hikmat yang timbul. Jadi ternyata kan itu mereka, kok kamu ngerti seperti itu katanya. Iya, karena hikmat saya bilang begitu gitu. Si sukunya bilang seperti itu ya. Jadi saya lakukan aja seperti itu. Jadi akhirnya mereka menyalami diri mereka sendiri yang di masa depan gitu. Mereka bisa menggenapi nubuatan itu. Nah, saudara, dalam perjalanan kita ini, tahukah saudara, kita ini kan hasil daripada firman Tuhan. Kita nggak tahu loh siapa diri kita ini sebetulnya. Kita nggak tahu keberadaan kita ini. Kita menghidupi siapa ini kita nggak tahu. Kita hanya jalani saja kehidupan kita ini, saudara. Karena kan kita ini kan tadinya dari Allah. Nah, cuman karena kita ini memang telah dirusak oleh iblis. Dirusak oleh iblis ini, saudara, bukan karena saudara berbuat dosa, saudara jadi lebih jahat daripada orang lain. Bukan. Bukan karena itu awalnya. Awalnya adalah karena semua manusia sudah rusak. Jadi sasarannya itu bukan saudara. Sasarannya Tuhan itu adalah iblis. Pertempuran itu di alam roh antara Tuhan dan iblis.
Itu sebetulnya pertandingan tertingginya di situ. Jadi kita medan perangnya. Medan perang pertempuran antara Tuhan dan iblis. Ini yang tidak diketahui oleh si Ayub. Oke, dia sibuk, dia ingin mencoba, coba mana aku ada salah gitu. Sering makanya pertentangan kita begini. Katanya firman Tuhan begini, terus aku kok terus menderita, kok orang itu katanya dia nggak melakukan firman Tuhan, tapi kok dia bahagia. Itulah permasalahan kita ketika kita itu mulai jadi medan pertempuran. Kita bergulat gitu. Makanya kalau posisi kita masih ada di dalam hanya mencari mencari kekayaan gitu ya, mencari hidup lebih baik, menjadi sehat, menjadi ini segala macam gitu ya. Maka kita itu tidak keluar daripada cengkeraman iblis gitu loh. Karena iblis yang membuat keadaan itu kita tinggal di situ terus. Jadi ketika diucapkan firman itu, ketika saya katakan tadi, perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu, saya nggak ngerti saudara. Pada waktu itu tegas sekali saudara. Jadi ketika saya merenungkan tentang itu, disitulah baru saya ingat. Oh ini dulu, kenapa ya Tuhan kasih dulu firman ini sama saya ya. Ketika saya baru lahir baru gitu. Saya nggak ngerti kenapa di awal kelahiran baru saya, kenapa dikasih ayat itu gitu. Baru sesudah shifting dari ketika kita beralih dari RTM itu gitu ya ke sekarang itu ya. Ketika saya berpikir gitu, ketika dikasih itu dibawa ke padang gurun katanya. Ketika saya mengatakan bahwa saya anak daripada ibu kita gitu kan, wah, dia mulai berpikir, oh saya sudah menemukan anak saya gitu. Dia pikirnya secara manusia. Kebahagiaan dia itu seperti Maria. Tetapi ketika datang firman Tuhan kepada Maria, siapakah ibuku? Siapakah saudaraku perempuan? Dia hanya memahami secara manusia. Sama dengan ibu kita, dengan ibu saya gitu. Yang saya bilang secara rohani. Mungkin dia kecewa sama saya. Tapi saudara, kalau menurut firman Tuhan, salahkah saya di situ? Salahkah Tuhan Yesus di situ? Kan orang akan mau berarti kalau saya ibunya, kalau saya perempuan yang melahirkan itu, berarti saya akan dibawa ke padang gurun. Nah, gitu saudara. Salah kan pemahaman ya kan? Sama seperti tadi saudara. Padahal kan intinya adalah bahwa mereka berhasil menggerakkan hati raja itu, saudara. Hati patung itu, sehingga mereka bisa bergerak menghancurkan musuh-musuhnya. Itu gambaran gitu. Sama dengan sekarang, saudara. Sekarang ini kan semua bicara mengenai Tuhan, bukan mengenai manusia, bukan mengenai kita. Cuman dijelaskan melalui kehidupan kita, gitu loh. Jadi kalau kita mau melihat Tuhan yang sesungguhnya, itu ada dalam pekerjaan Tuhan di dalam diri kita, dalam pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Itu yang mesti kita cari. Dan inilah yang kita terangkan kepada anak kita. Inilah kabar baiknya, saudara. Inilah masa depan kita. Inilah artinya, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Disinilah kita punya tempat tinggal. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Dengan pengalaman saudara, bukan dengan banyaknya pengetahuan. Ketika saudara mulai mengerti apa arti makan firman Tuhan, saudara memakannya tanpa sadar gitu ya. Disitulah saudara melihat segala sesuatu tunduk kepada Tuhan. Uang pun akan tunduk kepada Tuhan. Apa saya akan tunduk kepada Dia? Dunia ini tunduk kepada Tuhan. Alam semesta ini tunduk kepada Tuhan. Makanya disitulah kita melihat
Alam semesta ini pun akan melayani kita. Karena mereka melayani Tuhan yang di dalam diri kita. Maka jagalah diri. Engkau tetap memiliki ketenangan. Jagalah dirimu bersuka cita senantiasa. Jangan mau tinggal dalam kelemahan. Tapi ketika datang kelemahan, terima. Kalau Tuhan pun berdaulat atas. Kalau Tuhan berdaulat atas dirimu, kamu tak perlu menyalahkan apapun ketika terjadi dalam dirimu. Tapi engkau dengan tetap tenang, bisa duduk di hadirat Tuhan. Bisa kita lanjutkan, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan, yang menyertai kami sepanjang hari, yang menuntun langkah hidup kami, yang menjadi jalan kebenaran dan hidup dalam kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan